Hari ini saya akan present mengenai hasil dari RDG BI kemarin ya. Next. Jadi pada RDG Maret ini, BI kembali mempertahankan suku bunga di 5,75% dengan suku bunga deposit facility di 5,0% dan lending facility rate itu di 6,5%. Dan keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan stabilitas rupiah yang masih rentan di tengah ketidakpastian global. Pada bulan Februari ini memang rupiah terdepresiasi sebesar 1,7% sebelum akhirnya sempat rebound di Maret sebesar 0,94% against USD. Dan ini sebenarnya memang cukup stabil dibandingkan mata uang negara berkembang lainnya. Dan tentunya hal ini dibantu oleh intervensi yang cukup aktif dari BI berupa intervensi dari pasar spot, FX, pembelian SBN di pasar sekunder, dan juga penerbitan SRBI, SVBI, dan SUFBI. Dan sebelumnya memang kami ekspektasi bahwa BI akan melakukan pemangkasan sebesar 25 basis point untuk menopang pertumbuhan ekonomi yang mulai menunjukkan tanda-tanda pelemahan. Dan pertumbuhan ekonomi Indonesia ini pada tahun 2024 tercatat 5,03%, yaitu lebih rendah dari target pemerintah di 5,2%. Sementara itu, OECD juga menurunkan proyeksi pertumbuhan Indonesia di 2025 dari yang tadi 5,2% menjadi 4,9%, seiring dengan downward revision terhadap pertumbuhan ekonomi global yang kini diperkirakan hanya mencapai 3,1% di 2024 dan 3,0% di 2025. Next. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pada hari Senin memang OECD itu merevisi downward global growth outlook termasuk negara-negara seperti Amerika Serikat, Indonesia, dan ini dikarenakan efek dari ketidakpastian yang tinggi dan juga gejolak politik terkait tarif Trump. Dan karenanya arus modal global ini terus mengalami perubahan signifikan di tengah pelemahan ekonomi Amerika Serikat dan meningkatnya ketidakpastian kebijakan perdagangan global. Jadi investor global ini mulai menarik dana mereka dari saham Amerika Serikat dan Asia lainnya, mengalihkan investasi mereka ke bonds untuk emerging markets dan juga emas sebagai safe haven asset. Dan karena ini juga rupiah ikut terdampak ya, sempat melemah 1,7% terhadap USD pada bulan Februari dan akhirnya juga sempat rebound tadi 0,94% berkat intervensi BI. Namun sebenarnya pelemahan rupiah ini lebih mencerminkan volatilitas global daripada faktor fundamental domestik, sehingga memang pelemahan rupiah ini hanya bersifat sementara dan hanya dari sisi teknikal, karena sebenarnya secara fundamental negara kita ini masih ditopang oleh kinerja ekonomi yang cukup baik. Dan sebagai support, cadangan devisa kita masih kuat, defisit neraca pembayaran juga masih terjaga, surplus neraca perdagangan masih terjaga juga selama beberapa bulan, sekitar 50 bulan ke belakang, dan juga imbal hasil yang masih cukup kompetitif untuk financial asset Indonesia dibandingkan emerging markets lainnya. Next. Dan untuk menstabilkan pasar keuangan, sebenarnya BI juga setelah membeli SBN senilai 70,7 triliun hingga 18 Maret 2025. Dan ini terdiri dari 47,3 triliun dari pasar sekunder dan 23,4 triliun dari pasar primer. Dan dengan pembelian ini, sebenarnya kepemilikan BI atas SBN kini mencapai 1.543 triliun atau 25% dari total outstanding SBN. Ini meningkat dari 1.520 triliun pada akhir Februari kemarin. Namun efektivitas kebijakan ini masih sebenarnya masih cukup questionable ya, karena terjadi keluarnya modal asing dari instrumen SRBI, SVBI, dan SUFBI sebesar 3,4 triliun pada bulan ini. Dan ini menunjukkan bahwa instrumen moneter utama BI belum sepenuhnya mampu meredam tekanan terhadap rupiah. Bahkan BI masih berencana untuk membeli 150 triliun SBN dari pasar-pasar sekunder sepanjang 2025 untuk menjaga likuiditas di tengah ketidakpastian global ini. Dan selain itu juga pasar modal Indonesia juga merasakan dampaknya. Kemarin itu IHSG sempat rebound 1,4% ke di 6.312 setelah mengalami sell off besar-besaran ya. Jadi prospek jangka pendek ini tetap penuh ketidakpastian ya. Jadi kekhawatiran investor terhadap arah kebijakan fiskal dan administrasi yang baru menjadi faktor utama yang memicu volatilitas di equity market dan juga di bond market. Dan spekulasi tentang kemungkinan pergantian Menteri Keuangan Sri Mulyani juga menambah ketidakpastian pasar, dan jika sentimen negatif terhadap kebijakan ekonomi ini terus berlanjut, tekanan terhadap pasar keuangan dan rupiah juga bisa semakin besar. Next. Dan dengan semakin besarnya risiko perlambatan ekonomi, pertanyaan utama kini adalah kapan BI akan menurunkan suku bunga. Dan saat ini BI masih menahan diri dari pemangkasan suku bunga untuk menghindari tekanan tambahan terhadap rupiah dan capital outflow yang lebih besar.
Namun dengan indikator ekonomi yang terus melemah, kemungkinan pemangkasan suku bunga semakin sulit dihindari dalam beberapa bulan ke depan. Saat ini BI tampaknya akan menunggu kejelasan lebih lanjut untuk kebijakan moneter global sebelum mengambil langkah yang lebih akomodatif ya. Jadi hingga saat itu BI akan terus mengandalkan intervensi secara aktif di pasar obligasi, di instrumen moneter lainnya untuk menjaga keseimbangan antara stabilitas dan juga growth. Dan menurut kami kebijakan BI yang terus mempertahankan suku bunga higher for longer ini sebenarnya membawa risiko yang cukup bagi pertumbuhan ekonomi ke depannya. Dan dengan fiskal yang lebih kuat dan adanya perlambatan kredit dan juga lemahnya permintaan secara eksternal, mempertahankan suku bunga higher for longer dapat semakin menekan economic recovery ya. Jadi keputusan BI ke depan akan sangat bergantung pada perkembangan global serta ketahanan domestik dalam menghadapi volatilitas eksternal dan secara global. Dan dengan ruang kebijakan yang semakin menyempit, BI sebenarnya seharusnya menentukan keseimbangan antara menjaga stability dan juga mendukung growth sebelum momentum perekonomian ini semakin lemah. Mungkin sekian presentasi dari saya, kembali lagi ke Glenda.